Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Azkanul Syifa dengan NIM 22810200288, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2C. Di sini saya akan melaksanakan tugas struktur dengan dosen pengampu Bapak Ervan Al-Ghazali, mata kuliah Madkhol Ilmi Al-Lughah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep bahasa dan karakteristiknya. Baik, pembahasan pertama, definisi bahasa menurut para ahli. Menurut Ibnu Jimi, al-lughatu hiya aswatun yu'biru biha kullu qaumin an aghradihim. Ungkapan di atas secara umum bermakna bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat untuk menyampaikan keinginan mereka. Nah, itu menurut Ibnu Jimi. Ada lagi menurut Abdul Rojahi, mencakup beberapa realita kebahasaan, yaitu yang pertama, hakikat bahasa adalah bunyi. Yang kedua, fungsi bahasa sebagai sarana interaksi dan komunikasi. Yang ketiga, pengguna bahasa adalah komunitas masyarakat, bukan individu. Dan yang keempat, penggunaan bahasa oleh komunitas masyarakat bertujuan menyampaikan maksud dan keinginan. Sedangkan menurut Harimurti Krida Laksana, bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, serta identifikasi diri. Selanjutnya, karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur, tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Hal ini kemudian menjadikan bahasa bersifat sistematis, yaitu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak atau tidak tersusun secara sembarang. Bahasa juga bersifat sistematik, yaitu bahasa bukan merupakan sistem tunggal, tetapi terdiri juga dari subsistem atau sistem bawahan. Subsistem tersebut adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. 2. Bahasa sebagai lambang. Lambang bahasa itu ada dua. Yang pertama, bahasa sebagai bunyi, dan yang kedua, bahasa sebagai visual. 3. Bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa primer adalah bahasa yang diucapkan dari alat manusia, sedangkan bahasa sekunder adalah bahasa yang berupa tulisan. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Makna bahasa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, makna leksikal, yaitu makna yang berkenaan morfem atau kata. Yang kedua, ada makna gramatikal, yaitu makna yang berkenaan dengan frase, klausa, dan kalimat. Dan yang ketiga, makna pragmatik, yaitu makna yang berkenaan dengan wacana. 5. Bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Artinya, bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatan. Tanda berupa bunyi atau kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Maksudnya, meski unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan jumlah unsur yang terbatas dapat dibuat satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Nah, yang kedelapan, bahasa itu unik. Artinya, setiap bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Ciri khas ini biasanya menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. 9. Bahasa itu
itu dinamis. Artinya, bahasa ikut berubah sesuai kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Baik, itu tadi karakteristik dari bahasa. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari bahasa. Fungsi bahasa yang saya rangkum menurut Halliday itu mencakup 3 hal. Yang pertama, fungsi ideasional, yang kedua ada fungsi interpersonal, dan yang ketiga ada fungsi tekstual. Fungsi ideasional merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik berupa mengungkapkan ide, gagasan, dan isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya. Yang kedua, fungsi interpersonal, yaitu merujuk pada fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk meyakinkan. Yang ketiga, fungsi tekstual. Fungsi ini dilakukan. Baik, itu tadi karakteristik dari bahasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Menurut para ahli, yaitu menurut Halliday, fungsi bahasa mencakup 3 hal. Yang pertama, fungsi ideasional, yang kedua, fungsi interpersonal, dan yang ketiga, fungsi tekstual. Fungsi ideasional merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik berupa mengungkapkan ide, gagasan, dan isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya. Yang kedua ada fungsi interpersonal, yaitu fungsi yang dilakukan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk meyakinkan. Dan yang ketiga itu ada fungsi tekstual, yaitu fungsi yang dilakukan pemakai bahasa untuk merangkai dan menautkan pesan yang disampaikan sehingga pesan itu menjadi satu kesatuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.